Sampurasun, welcome back dengan saya Herman Jambek. Jumpa lagi di channel Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang film ya, The Matrix. Nah, ini filmnya film trilogi, The Matrix 1, 2, dan 3. Ya, maaf ini saya tidak membahas agama ya atau Islam. Ini membahas review film The Matrix. Nah, mungkin dari antara kalian ada yang udah pernah melihat atau juga mungkin ada yang belum pernah melihat film ini. Memang film ini sequelnya panjang sekali. Ini film Hollywood yang waktu itu saya tonton dari 1, 2, dan 3-nya. Matrix Reloaded dan Matrix yang terakhir itu Revolution. Nah, ini seru banget, keren banget. Sehingga saya menyimpulkan sebetulnya ini bukan film tentang teknologi, tapi lebih kepada film tentang cara berpikir manusia di zaman itu sudah maju. Ini memang basicnya kan di masa depan. Jadi itu sebetulnya kalau ditarik ke dalam psikologis atau cara berpikir manusia, bisa jadi emang itu juga tentang film sebuah keyakinan spiritual gitu. Cuman dengan sajian seolah-olah itu film teknologi di masa depan. Tapi yang entahlah, mungkin bisa jadi begitu gitu. Jadi intinya di film itu bahwa manusia jiwanya bisa terkonek ke dalam dunia komputer yang paralel. Ya memang kenyataannya sekarang juga begitu sih. Sebetulnya Anda ketika menyalakan handphone dan memiliki nomor telepon di Android Anda, itu akan ketahuan KTP Anda, lokasi Anda, nama Anda. Ketika nyala GPS-nya itu akan ketahuan itu. Diinformasi lewat Telegram yang baru juga canggih sebetulnya. Meskipun memang harus bayar untuk mengaktifkan biar ketahuan. Slow dulu ya. Udut dulu. Oh iya, hampir lupa. Jangan lupa kopi. Kopi ketika otak perlu inspirasi. Luar biasa nikmatnya hidup ini jika dinikmati dengan rasa. Jadi kalau kita kembali ke dunia sekarang, memang manusia sekarang itu tidak bisa lepas dari yang namanya sosial media atau sosmed. Ya, saya perhatikan hampir di setiap orang gitu kalau saya lewat itu pada begini aja ke handphone. Kalau enggak di komputer, semuanya otaknya itu udah terpaku kepada handphone, kepada Android. Sehingga kalau saya di rumah, anak saya pulang pesantren, saya kasih jadwal, enggak semena-mena dari pagi sampai malam dia harus pegang komputer atau pegang handphone. Karena apa? Karena nantinya kalau kita terpaku kepada handphonenya yang smart, orangnya malah pada bego karena terlalu bergantung kepada smartphone. Nah, di film Matrix ini seolah-olah dunia paralel atau dunia komputer itu nyata, dirasakan. Bahkan apa sih yang disebut nyata itu sendiri? Di dalam Matrix sendiri dijelaskan nyata itu adalah ketika pandangan Anda, telinga Anda dirasakan dan dicerna oleh otak. Jadi yang disebut nyata itu adalah sesuatu yang dicerna oleh otak. Lalu bagaimana ketika otak itu dihilangkan kesadarannya dan ruhnya dimasukkan ke dalam dunia yang paralel, dunia komputer? Maka apa nyata itu? Nyata itu bukan sesuatu yang dibayangkan oleh pikiran, tapi sesuatu yang dirasakan oleh jiwa. Karena setiap manusia memiliki jiwa, tapi tidak semua manusia memiliki agama. Kalau jiwa itu ya udah natural, itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. Ya,
Makanya ketika Islam diartikan agama, ini janggal, karena Islam itu artinya berserah diri. Jadi kalau yang namanya berserah diri, ya otomatis jiwa. Nah, jiwa tidak bisa diciptakan. Tapi kalau agama itu jelas diciptakan oleh manusia. Sehingga ketika agama dijadikan keyakinan, dijadikan pondasi yang sangat tinggi oleh orang-orang, tanpa sadar sebetulnya dia telah bertuhan kepada agama. Sedangkan agama diciptakan oleh akal. Nah, agama di dalam versi film Matrix ini adalah virus yang jadi musuh dari si Neo. Nah, tokoh utamanya si Neo. Makanya kenapa saya menamakan menamakan aliran lukisan saya adalah neo-simbolisme. Jadi neo-simbolisme itu simbol-simbol baru, simbol lebih kepada penangkapan akal akan ketuhanan. Jadi simbol itu adalah akal pikiran yang menangkap tentang ketuhanan. Karena rumit tentang ketuhanan itu, maka akal membuat menjadi simbol-simbol. Tapi simbol bukan ketuhanan itu sendiri, hanya perwakilan dari terjemahan akal. Jadi neo-simbolisme adalah perspektif baru, neo-simbolisme. Nah, di dalam film Matrix ini, makanya kenapa saya bahas film Matrix, karena kisahnya keren. Ya, tokoh utamanya si Neo, ya namanya Neo. Neo berarti new, karena dianggap oleh si Morpheus ini, si Neo ini memiliki kemampuan, jiwanya itu sebetulnya besar. Hanya pikirannya selalu takut, pikirannya selalu menganggap dirinya tidak mampu. Tapi ketika dibuka akses pikirannya, masuk ke dalam dunia paralel, dunia internet dan dunia canggih, maka disitulah Ci atau kemampuan atau din atau budi atau jiwa yang ada di dalam diri si Neo ini berkembang pesat. Bahkan orang-orang berharap kepada si Neo, karena dunia manusia waktu itu katanya hancur dengan dikuasai oleh mesin dan teknologi komputer. Karena ada satu virus yang akhirnya bisa mereplika virus-virus lain. Ya, bagi saya si musuhnya si Neo itu yang bisa menjelma kepada siapapun, itu seperti Venom, ya, atau iblis atau jin, atau kalau saya artikan di zaman sekarang ya agama sebetulnya musuhnya si Neo itu. Agama. Jadi saya si neo simbolisme. Nah, sedangkan musuhnya itu bisa mereplika dirinya. Jadi dia bisa menduplikat dirinya menjadi banyak. Nah, ini agama. Agama itu di dalam Islam menjadi seperti virus yang akhirnya bisa menduplikat dirinya menjadi banyak. Ya, mengkopi dirinya menjadi ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Sampai si Neo pun kewalahan. Karena apa? Karena hakikatnya sekarang agama di zaman ini sudah seperti virus. Dan semua manusia dipaksa untuk seragam. Coba kalau perhatikan ini di film, ya saya perlihatkan ini film Matrix yang kedua nih. Film Matrix yang kedua. Nah, di situ kita lihat sequel si apa namanya si Neo ini akhirnya diserang. Dia seorang diri, Neo itu. Dia seseorang pendatang baru. Neo simbolisme. Si Neo ini pendatang baru, diserang oleh orang-orang yang mengaku dia lebih senior, lebih dulu. Wah, dan dia ingin si Neo ini supaya sama. Dia memaksa si Neo bahwa Islam itu agama. Nggak boleh ada orang yang tidak seragam dengan pemikiran kami. Pokoknya Islam itu agama. Kalau kamu nggak mengakui bahwa Islam agama, maka kamu akan saya musnahkan dan jadi sama. Bahwa pokoknya harus diakui bahwa Islam itu agama. Tapi sini yang melawan. Meskipun dia sendiri dia melawan, tapi ternyata musuhnya atau virus agama ini udah menyebar. Bahkan semua orang harus sama, satu ideologi dipaksa untuk sama.
Sehingga agama di zaman sekarang, bagimu agamamu, bagiku agamaksa. Jadi agama itu adalah sesuatu persamaan. Jadi semua orang harus sama. Harus satu ideologi. Sama seperti musuhnya Sineo ini. Akhirnya Sineo berjuang sendiri melawan orang-orang yang sudah seragam. Mukanya sama, seragamnya sama, pakai jas hitam semua, pakai baju putih, kemeja putih. Semuanya seragam. Semuanya dalam agama itu tidak boleh ada perbedaan. Jadi ini kayak musuhnya Sineo. Jadi ya yang namanya virus. Ya virus itu begitu, seragam. Dan semua orang diserang untuk seragam. Kalau tidak seragam, terus dihajar, dihantam habis-habisan. Terus dikejar agar orang tersebut juga sama dengannya. Dan untuk mengakui bahwa Islam itu agama. Pada jelas Islam bukanlah agama. Makanya film Sineo ini mirip banget gitu. Dia sesuatu yang baru. Neo simbolisme. Namanya Sineo. Tapi ternyata agama mampu mengubah dirinya kepada siapapun menjadi virus. Dan semua orang dipaksa untuk seragam. Kalau nggak seragam maka dipaksa. Itulah agamamu, agamaksa. Jadi semua orang harus sama seperti dirinya. Harus seragam. Pokoknya semua orang harus mengakui bahwa Islam adalah agama. Ini yang terjadi pada film Sineo. Jadi kalau lihat film Sineo, ini sama seperti Anda menonton film Matrix. Ya, meskipun memang itu diceritakan dunia paralel. Sehingga akhirnya Sineo ini menjadi harapan semua orang untuk menghancurkan virus. Karena di zaman sekarang agama itu sudah menjadi virus. Agama itu menjadi perpecahan. Dan semua orang dipaksa untuk seragam. Kalau nggak seragam, terus diserang, terus dikejar, terus dihantam. Ini yang terjadi, yang saya rasakan. Saya terus dikejar-kejar, dipaksa orang, dianggap menghina Islam lah, dianggap menghina Nabi. Padahal saya nggak ada tujuan menghina Nabi atau menghina Islam. Tujuan saya hanya untuk menyampaikan cahayanya. Bahwa Islam bukanlah agama, tapi Islam itu adalah jiwa. Jiwa yang berserah diri kepada Allah. Sedangkan agama adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Sehingga kalau seandainya Anda meyakini bahwa Islam itu agama, berarti Tuhan Anda adalah agama, bukan Allah. Sedangkan agama diciptakan oleh manusia itu sendiri. Berarti sekarang tanpa sadar orang-orang itu bertuhan kepada angan-angan, bertuhan kepada agama. Jadi Tuhannya itu bukan Allah, tapi agama. Tapi ketika ada orang yang menyampaikan bahwa Islam bukan agama, tapi din, dan din itu adalah jiwa, diserang, dikeroyok, rame-rame. Kenapa? Karena supaya seragam dengannya. Supaya nggak ada satu orang pun yang menolak. Supaya nggak ada seorang pun yang berkata bahwa Islam adalah jiwa. Jadi semuanya harus berkata bahwa Islam itu adalah agama. Ini yang terjadi. Ini yang saya rasakan. Ditekan, dipersekusi, diserang, dianggap menghina Nabi, dianggap menghina Islam. Padahal saya tidak ada maksud menghina Islam. Justru ketika Anda meyakini bahwa Islam itu agama, itu penghinaan kepada Nabi. Itu penghinaan kepada Rasul. Karena Rasul tidak pernah menciptakan agama. Karena Allah tidak pernah menciptakan agama. Allah meniupkan ruh. Ruh atau jiwa tidak bisa diciptakan. Tapi kalau agama diciptakan oleh manusia. Jadi ketika manusia memuja agama, berarti sama dengan manusia mempertuhan agama. Berarti Tuhan agama adalah Tuhan yang diciptakan oleh akal. Berarti manusia zaman sekarang mempertuhan akal. Mempertuhan angan-angan. Sehingga dia harus menyerang, memberikan bahwa Islam itu agama, bahwa semua orang harus seragam dengannya. Ini kayak film Neo nih, diserang. Akhirnya si Neo itu diserang, kayak film Matrix. Si Neo itu diserang, dianggap hal yang aneh, berbeda. Pokoknya dipaksa untuk seragam, terus diserang, bertubi-tubi. Dia hanya seorang diri melawan ratusan
orang yang seragam yang sudah terkena virus. Yang terkena virus keseragaman. Jadi agama itu menyeragamkan akal pikiran seperti zombie, seperti api. Apapun yang masuk ke dalamnya, semua berubah menjadi panas dan api. Begitupun dalam film si Neo. Akhirnya Neo pun terpaksa kabur untuk menghindar dari orang-orang yang mukanya seragam, pemikirannya seragam. Semua orang harus agama pokoknya. Semua orang harus beragama. Islam itu agama, nggak boleh tidak. Wah, wajahnya penuh dendam, wajahnya penuh dengan kemarahan. Nah ini dalam film, cuplikan dalam film Matrix ya. Jadi pada akhirnya si Neo itu terus dikejar-kejar. Padahal si Neo nggak memusuhi, tapi dia dikejar-kejar sampai terus dihantam, mau dibunuh. Tapi begitulah Tuhan. Meskipun mereka ingin menyeragamkan supaya si Neo ini mati, supaya si Neo ini hilang dan bungkam, tidak bicara lagi, dan harus seragam bahwa Islam itu adalah agama, dipaksa untuk mengakui bahwa Islam itu agama. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah, tapi Allah tetap akan memunculkan cahayanya. Bahwa Islam itu adalah din, dan din bukanlah agama tapi jiwa. Tuhan tidak, yang namanya Tuhan itu hanya meniupkan ruh, meniupkan jiwa. Di dalam diri setiap manusia ada jiwa. Jiwa tidak bisa diciptakan oleh akal, tapi agama bisa diciptakan oleh akal. Dan agama itu adalah virus, seperti Neo, seperti dalam film Matrix si Neo ini, yang akan menutup cahaya. Bahwa din itu adalah nur, din itu adalah jiwa, dan nur itu adalah jiwa. Pancaran jiwa yang ada dalam diri kita itu adalah din. Idza tajawaj abduhu fakamalanis pahudin. Jika belum menikah hambaku, maka disempurnakanlah dari setengah dari jiwanya. Karena pasangan hidup itu belahan jiwa, bro, bukan belahan agama. Ini kok orang dipaksa untuk sama, seragam menurut ciptaannya. Nah ini musuhnya si Neo ini ciptaan, dimana orang harus jadi seragam, ditutup cahaya Allah itu. Tapi meskipun begitu, cahaya Allah akan tetap keluar dan muncul. Jangan takut dan jangan khawatir. Meskipun banyak orang menyerang dengan muka-muka yang seragam, sangar, sadis, tidak ada senyum. Islam kok begitu? Islam kok marah-marah? Islam kok memusuhi? Padahal saya tidak pernah bermaksud untuk memusuhi siapapun. Saya hanya membuka pemikiran orang bahwa Islam itu adalah jiwa. Islam itu adalah berserah diri. Dan yang diserahkan kepada itu Allah itu adalah jiwanya, bukan agamanya. Tapi tetap saja, pokoknya Islam itu agama. Kamu harus seragam. Nggak seragam berarti murtad. Nggak seragam berarti kafir. Nggak seragam berarti menghina Nabi. Nggak seragam berarti menghina agama Islam. Lah siapa yang menghina? Saya tidak menghina agama. Saya tidak menghina Islam. Saya tidak menghina Nabi Muhammad. Saya hanya menyampaikan Islam itu adalah din. Din itu adalah jiwa. Jiwa yang berserah diri. Karena Islam itu artinya adalah berserah diri. Masa yang diserahkan pada Allah agamanya, nanti agama yang diserahkan pada Allah, ya orang-orangnya yang penganutnya malah tidak berserah diri, suka marah, ngamuk. Semua orang dipaksa untuk seragam. Bagimu agamamu, bagiku agama maksa. Jangan maksain orang. Ya tomat tumbuh dengan cara tomat, cabai harus tumbuh dengan cara cabai. Jangan semua orang dipaksa untuk seragam seperti pemikiranmu. Nah ini agama ini seperti jadi musuhnya si Neo. Jadi virus yang memaksa orang untuk seragam. Setiap siapa saja yang ditemuinya dirubah menjadi agama. Semuanya orang harus seragam, agama aja.
Islam itu agama, kalau tidak murtad, kalau tidak menghina, kalau tidak satu pemikiran musuh berarti. Akhirnya kok Islam bermusuhan, Islam kok memusuhi. Islam itu tidak pernah memusuhi. Dulu juga Nabi Muhammad tidak pernah menyerang. Nabi Muhammad itu defensif, mempertahankan diri, bukan menyerang. Kok sekarang Islam jadi offensif sih? Jadi menyerang orang. Ini jadi kayak si Neo. Jadi akhirnya si Neo gak pernah memusuhi sebetulnya. Di film Matrix itu gak pernah memusuhi. Tapi musuhnya ini yang terus mengejar si Neo, memusuhi si Neo. Supaya si Neo seragam. Pokoknya kamu harus seragam bahwa Islam itu adalah agama. Kalau enggak murtad, kalau enggak bukan Islam. Diserang terus si Neo supaya seragam. Dipaksa si Neo itu supaya seragam, supaya mengakui bahwa Islam itu agama. Sedangkan si Neo kekeh dengan pendiriannya. Tidak, saya tetap Islam itu adalah jiwa, bukan agama. Jiwa yang berserah diri, dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang diterima kembali pada Allah adalah berserah diri. Jadi Islam itu adalah jiwa. Dinul Islam, jiwa yang berserah diri. Lakum dinukum waliyadin. Jiwamu untukmu, jiwaku untukku. Jangan mau dipaksa untuk seragam. Kalau kalian menjadi seragam, sama saja kalian menjadi seperti musuhnya si Neo. Walaupun si Neo tidak memusuhi, tapi dia memusuhi. Terus mengejar si Neo. Terus mengejar si Neo untuk menutup cahayanya. Tapi akhirnya si Neo pun menyerah. Dia terima dirinya untuk ditusuk agar seragam dengan si musuhnya itu yang ingin memaksakan agama supaya Islam itu jadi agama. Dipaksakan akhirnya menyerah. Tapi akhirnya Allah tetap akan membantu memunculkan cahayanya sehingga kegelapan pun akhirnya sirna. Ketika orang mampu menerima bahwa din bukanlah agama, tapi din adalah jiwa, dinul Islam, jiwa yang berserah diri. Din itu adalah di dalam diri, di dalam dadamu. Din itu adalah budi, yaitu kekuatan yang ada di dalam setiap diri. Dan kekuatan yang ada di dalam setiap diri tidak bisa dipaksa untuk seragam. Jika Anda karakternya misalnya cabai, ya jadilah cabai. Jika Anda karakternya tomat, jadilah tomat. Jika Anda karakternya mentimun, jadilah mentimun. Jangan harus seragam. Saya tidak memaksa Anda untuk seragam seperti saya. Justru saya mengajak Anda untuk menjadi dirinya sendiri. Sama seperti film Matrix. Akhirnya si Matrix menjadi dirinya sendiri. Dan si Morpheus menemukan bakat di dalam diri si Matrix. Meskipun di film si Matrix itu si Neo itu baru. Ini adalah Neo simbolisme. Simbol baru dalam kehidupan. Pemikiran baru dalam kehidupan. Meskipun para jin atau para pemikir atau para ahli kitab atau ulama-ulama itu memaksa orang untuk seragam, bagi saya mereka itu ahli kitab itu adalah jin. Ya ini kan film sinema itu film jin, film jenius, film sesuatu software di dalam dunia paralel, dunia komputer. Ya ini sama sebetulnya dengan yang terjadi pada kita saat ini. Akhirnya yang ada adalah kegelapan. Karena dengan keseragaman maka terjadilah kegelapan. Tapi si Neo terus berontak melawan. Meskipun dia diserang, meskipun dia dimusuhi, dia terus melawan bahwa Islam bukan agama. Jika Islam menjadi agama, maka agama itu menjadi Tuhan bagi dirinya. Dan sekarang agama dibela berarti dia telah mempertuhan agama. Bahkan menganggap agama lebih tinggi dari Islam. Padahal Islam itu lebih tinggi dari apapun. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam lebih tinggi dari apapun, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam bukanlah agama, Islam adalah berserah diri pada Allah. Islam bukan suatu sistem komunikasi komunitas, suatu sistem golongan, tapi Islam itu adalah jiwa. Setiap diri bisa Islam. Makanya kenapa Islam rahmatan lil alamin? Karena
Setiap diri bebas untuk berserah diri. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, silahkan surrender atau Islam. Karena Islam itu jiwa, bukan tatanan, bukan golongan, apalagi agama, apalagi negara. Islam itu adalah jiwa yang berserah diri. Dinul Islam adalah jiwa yang berserah diri. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya jiwa yang diterima kembali pada Allah adalah berserah diri. Saya tidak menghina Islam, saya tidak menghina Nabi Muhammad, saya tidak menghina siapapun. Saya hanya ingin meluruskan bahwa Islam bukan agama. Kenapa kalian memaksa saya untuk seragam? Ya, dari sini saya angka 6, dari Anda angka 9, bukan berarti saya menghina Anda. Nah, kalau Anda memaksa saya untuk seragam seperti pemikiran Anda, supaya saya menerima bahwa Islam itu agama, berarti Anda sama saja seperti musuhnya si Neo, yang ingin menyeragamkan semua orang agar seragam dengannya. Nah, ini yang terjadi. Jadi nyata film simetrik terjadi pada saat ini. Karena film simetrik pun itu adalah tentang film di dunia paralel, di dunia jiwa. Dimana simetrik, musuhnya simetrik itu adalah virus yang akan menutup cahaya, yang akan menghancurkan bumi, yang akan membuat manusia menjadi jahiliyah. Di perang sekarang yang dilakukan umat Islam adalah perang melawan kebodohan, kejahiliahan. Karena agama diciptakan oleh akal, tapi jiwa tidak bisa diciptakan oleh akal. Jadi kalau Anda masih mempertuhan agama, berarti Anda mempertuhan akal. Berarti Anda mempertuhan Tuhan yang diciptakan oleh angan-anganmu. Berhentilah mempertuhan angan-angan, berhentilah mempertuhan akal. Karena Islam bukan akal, Islam bukan agama. Islam adalah jiwa. Dan jiwa tidak diciptakan oleh akal. Jiwa itu adalah anugerah atau kemurahan Tuhan yang ada dalam setiap diri manusia. Jadi setiap diri manusia bisa Islam. Setiap diri manusia bisa berserah diri. Itulah dinul Islam atau jiwa yang berserah diri. Ya. Semoga dengan Anda nonton film Matrix 1, 2, dan 3, Anda akan terinspirasi. 1, 2, dan 3, kata Ipin Upin. Ya, mudah-mudahan Anda terinspirasi. Jadi sedikit bersemangat ya. Maksud saya padahal ini tentang film Matrix ya. Ini film Matrix. Coba kalau Anda perhatikan film Matrix. Ya, dunia menjadi hancur gara-gara si virusnya itu yang memaksa orang untuk seragam. Nah, padahal dalam Islam justru setiap manusia harus menjadi dirinya sendiri, tidak dipaksa untuk seragam, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau cabai, tumbuhlah menjadi cabai. Kalau tomat, tumbuhlah menjadi tomat. Kalau mentimun, tumbuhlah jadi mentimun. Tidak bisa cabai dipaksa untuk tumbuh menjadi tomat. Jadilah diri Anda sendiri. Jangan mau dipaksa untuk seragam, karena kalau Anda dipaksa untuk seragam, sama saja seperti nar atau neraka atau api, di mana semua orang harus seragam. Api kan begitu sifatnya. Kalau apapun masuk, sendal masuk ke dalamnya, jadi api. Masuk kayu ke dalamnya, jadi api. Itulah hakikatnya api. Atau zombie. Setiap orang digigit, harus seragam dengannya. Sama seperti musuhnya si Neo. Seperti virus. Jadi semua orang dipaksa untuk seragam, untuk mengakui bahwa Islam itu agama. Itu adalah bahaya yang akan menutup cahaya ilahi, yang akan membuat manusia bodoh dan terus tertutup oleh kebodohannya. Tapi tenang, jangan khawatir dan jangan takut. Liyutfi'u nurullah biafwahihim wallahu mutimmu nurihim walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Mereka hendak memadamkan cahaya ilahi dengan mulut-mulut mereka, dengan kekerasan-kekerasan mereka yang terus menyerang, terus memaksa orang untuk seragam. Tapi Allah akan tetap memunculkan cahayanya. Berserah dirilah seperti si Neo yang akhirnya menerima pengorbanan. Harus terpaksa mengakui, ya udah saya menyerah. Tapi akhirnya cahaya Allah akan muncul dan menghancurkan virus-virus kebodohan, virus-virus kejahilian yang merajalela di zaman ini adalah agama.
Tapi saya tidak menyalahkan Islam. Saya tidak menganggap Islam itu salah. Saya hanya menganggap cobalah hilangkan agama dari Islam. Karena agama itu dalam Islam adalah virus. Nabi Muhammad itu adalah Islam, tapi tidak beragama. Agama itu ada setelah Nabi Muhammad wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat, muncullah agama sebagai kepentingan bisnis untuk jual beli, mengatasnamakan Allah dan mengatasnamakan Nabi Muhammad. Banyak orang di zaman sekarang mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan nama agama Islam, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Yang di sidang sekarang juga mengatasnamakan cucu Nabi Muhammad. Tapi kelakuannya beringas, galak. Nah itu bukan Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu kasih sayang, tidak marah-marah, tapi ramah-ramah. Tidak memaksa orang untuk seragam, tapi justru mengajak orang untuk menjadi dirinya sendiri dan menemukan jati dirinya. Itulah Islam yang sejati, yaitu neo, hal yang baru. Kenapa dia dianggap neo atau hal baru? Karena yang sekarang terjadi, orang sudah kesasar, sudah belok. Yang harusnya din itu adalah jiwa, kok diartikan jadi agama. Ya, semoga apa yang saya sampaikan dari review film Matrix ini menjadi inspirasi bagi kalian semua, bahwa sendiri jangan takut, ya, la tahau wa la tahzan, jangan takut dan jangan khawatir, karena Tuhan menyertai kita semua, ya. Meskipun digertak, di dimanapun, dipaksa untuk seragam, tetaplah pada keyakinan Anda bahwa Islam adalah jiwa. Dinul Islam adalah jiwa yang berserah diri. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya jiwa yang diterima kembali pada Allah adalah Islam atau berserah diri. Maka serahkan hati, pikiran, dan nafsu kita kepada Allah. Biarkanlah mereka yang dolim, yang ingin menyeragamkan, nantinya hancur dengan sendirinya. Meskipun mereka hendak menutup cahaya Allah dengan kegelapan agama. Agama sudah jadi Tuhan dan dipertuhan. Agama sudah didewakan di zaman ini. Agama dianggap Tuhan, padahal agama adalah Tuhan yang diciptakan oleh akalnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi inspirasi, dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampurasun.